Mungkin ada baju yang masih keluar, silakan dibetulkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan dimulai kelasnya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Dari materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dampak positif dan negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kan? Ya. Lalu dari apa yang kalian pelajari hari itu, dari hal itu apa yang sudah kalian dapatkan? Tentu kalian sudah bisa membedakan. Kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, kesepakatannya HP boleh digunakan hanya untuk kegiatan pembelajaran. Ya. Jika ada yang menggunakan HP di luar pembelajaran, silakan langsung ditaruh di depan, bisa diambil setelah pulang sekolah. Dimulai. Sekarang pelajarannya kita akan fokus ke sikap selektif dalam menghadapi teks. Yang pertama tujuannya yaitu kalian dapat mengidentifikasi sikap selektif dalam pengaruh kemajuan feedback terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, kalian juga bisa dapat mempresentasikan hasil identifikasi kalian di depan nantinya. Lalu apa sih sikap selektif itu? Yaitu usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek setiap manusia Indonesia itu harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Ya. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia itu lebih mementingkan kearifan dan prinsip-prinsip moral yang ada di masyarakat. Dengan demikian, iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Ya, hampir di beberapa dampak negatif dari iptek itu hampir bisa merusak lingkungan hidup, bahkan bisa merusak manusia itu sendiri. Ya. Lalu manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan tanggung jawab. Ya. Karena ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Lalu Pancasila sebagai alat penyaring. Ya. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kokoh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Jadi apa yang kita lakukan itu harus berprinsip pada Pancasila. Teknologi. Gara-gara teknologi yang serba online kayak sekarang, banyak banget hal yang gue lihat dulu sama sekarang itu udah berubah jauh banget. Contohnya anak-anak. Anak-anak zaman sekarang lebih asik main game di handphone daripada di dunia nyata tuh. Beda banget sama zaman gue kecil dulu.
yang kalau ngumpul selalu main bola plastik, petak umpet, lari-larian, bahkan sampai jatuh. Ya, sakit sih, cuma rasa sakit itu ketutup sama tawa bahagia kan. Ya, tapi teknologi yang serba online kayak sekarang memudahkan kita dalam banyak hal sih. Mulai dari beli barang, jual barang, pesan makan, chattingan, bahkan ojek pun. Kira-kira videonya tadi menceritakan tentang apa? Keseluruhan antara penggunaan teknologinya. Dari apa? Dari penggunaan itu Pak. Dari penggunaan gadget terlalu berlebihan. Gadget yang berlebihan. Salah satunya itu. Lalu apa lagi? Pengaruh negatif positif tentang penggunaan teknologi. Pengaruh Positif dan negatif. positif dan negatif dari iptek. Ya, ada lagi? Memanfaatkan gadget untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, intinya di dalam video itu sudah jelas ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Ya, sudah saya tentukan, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bergabung untuk berdiskusi, lalu saya berikan tugasnya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang. Ayo. Ayo, kita gerakannya. Tolong di sebelah belakang. Dampak-dampaknya dulu, dampak positif dan negatifnya dari video yang tadi. Itu apa ditulis di sana. Lalu dicari sikap yang harus diambil untuk menghadapi iptek tersebut. Lalu diberikan alasannya. Ada di paling belakang. Ya. Lalu nanti presentasikan dengan catatan satu orang harus menjadi moderator.
diutamakan, yaitu mencintai produk sendiri daripada produk luar negeri. luar negeri. Lalu kalau politik itu lebih ke hoax, berita bohong. Jadi harus disaring terlebih dahulu, jangan langsung diambil apa yang ada di informasi yang ada di internet. Lalu dari bidang pertahanan dan keamanan itu akan lebih rentan dengan teroris, ya, penyebaran paham teroris, lalu dari peretasan juga dan lain sebagainya. Mengambil teknologi itu ada 3 sikap yang bisa diambil. Yang pertama yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kalau kita menolak adanya teknologi, maka yang terjadi negara kita akan tertinggal dengan negara-negara yang lain. Lalu yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Jadi kita ambil semua apa yang ada dari iptek tersebut. Dan efeknya, negatifnya nantinya saya yakin akan banyak hal-hal negatif yang akan terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah perubahan gaya hidup, perubahan budaya, bahkan budaya kita sendiri bisa hilang. Kira-kira bagaimana perasaanmu saat pelajaran berlangsung? Seru. Biasanya kami Ya, senang dan seru. ada lagi yang lain mungkin? Apa sedih, apa bingung? Berapa? Tidak ada. Tidak ada. Lalu ada kesulitan tidak selama pembelajaran berlangsung? Tidak. Kita akan mempelajari tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Silakan dipelajari terlebih dahulu untuk pertemuan minggu depan, bisa mencari sumber belajar di internet maupun di perpustakaan. Oke?